Oh, ya lah banyak pembeli orang ah. Apa Ya. Rudi lah mulai mulai Pak Rudi. Baik, Ayo Assalamualaikum gila, siap warahmatullahi Fadli. wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Mengingat Siap. waktu sudah menunjukkan jam 9.10. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Baik Bapak Ibu, ini mengingat pengumuman terkait mengenai semester pendek sudah kita umumkan, tetapi sosialisasi bagaimana dan apa saja yang ya, dinamakan semester pendek, dan tentunya ini merupakan kegiatan semester eh, setelah semester genap dan telah dilakukan semester pendek ini yang kali kedua. Baik, semester pendek ini kalau kita lihat, saya izin share screen, boleh Bu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya berharap seluruh angkatan bisa hadir, tapi ternyata undangan yang saya berikan hanya berapa orang saja yang mengikuti dan banyak dari mahasiswa RPL kita. Eh, Tetapi tidak apa-apa, ini saya videokan dan nanti akan saya bagikan videonya ke setiap angkatan. Eh, Mungkin kalau kita lihat di sini, ini merupakan kegiatan semester eh, perkuliahan di setelah genap yang dinamakan semester pendek. Kalau kita lihat artinya adalah semester antara bersifat operasional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dengan semester ganjil tahun akademik berikutnya. Jadi kebetulan saat ini adalah semester genap dan untuk pelaksanaannya akan dilangsungkan setelah semester ini berakhir. Dan ini merupakan perkuliahan dan pengambilan mata kuliah yang sangat membantu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan akademiknya, terutama terhadap mata kuliah yang menghambatnya dalam menyelesaikan masa studi. Gitu. Ada yang mata kuliah bermasalah nilai yang mungkin rendah dan tidak patut untuk dibawa di saat wisuda. Dan, yang jelas nilai D di mata kuliah tersebut tidak tidak diizinkan untuk di, dibawa untuk ditranskrip nilainya. Dan juga semester pendek mempercepat ya bagi mahasiswa yang eh, apabila ingin mengambil mata kuliah ke atas ya. Jadi sehingga nanti di saat semester berikutnya dia bisa menyelesaikan pengambilan mata kuliah yang lebih maksimal, dan di akhir semester nanti maka dia tidak terbebani dengan mata kuliah yang tentunya akan menghalangi untuk menyelesaikan tugas akhir berupa eh, tulisan proposal maupun skripsi. Nah, kalau saya lihat dari permasalahan mahasiswa yang selama ini saya temui, eh, mahasiswa saat ini lebih 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 bekerja dalam dalam menyelesaikan masa studinya, yaitu terkait dengan tugas akhir, apabila tidak ada mata kuliah gitu, atau mata kuliahnya hanya terbebani beberapa SKS saja. Nah, maka kalau mahasiswa yang berkeinginan tidak terbebani dengan mata kuliah yang banyak di saat penyusunan tugas akhir, maka
SP ini menjadi solusi bagi mahasiswa untuk mempermudah dan memperkecil di saat di semester akhir. Ah, dan kalau kita lihat dari permasalahan mahasiswa, apalagi kalau ada mahasiswa yang bermasalah dengan nilai. Kalau kita lihat seandainya dia ingin wisuda di semester genap, maka mata kuliah ganjil itu tidak bisa dia perbaiki. Maka untuk perbaikannya itu bisa dilakukan di semester pendek, atau dia tidak ngambil SP, dia ngambil di semester ganjil tersebut, sehingga semakin lama untuk menyelesaikan masa studinya. Nah, makanya di semester pendek inilah yang menjadi solusi untuk menyelesaikan mata kuliah-mata kuliah yang bermasalah ataupun mata kuliah yang akan diambil lebih untuk mengurangi beban SKS di akhir nanti, gitu. Nah, selanjutnya, semester pendek ini kalau kita perhitungkan daripada kita menambah menambah semester, maka lebih baik kita menyelesaikan mata kuliah yang berikutnya, gitu ya. Diumpamakan eh, eh, ada saat ini ada program RPL ya, bagi mahasiswa RPL, maka eh, saya rasa di akhir itu ada berapa mata kuliah yang tinggal atau berapa SKS yang tinggal. Dan berapa SKS itu sebenarnya bisa solusinya di semester pendek ini. Nah, sehingga tidak lagi menambah semester. Nah, tentunya dari segi biaya perkuliahan ditambah tambah semester lagi, tentu biaya kuliahnya akan bertambah itu. Nah, ini mengingat jumlah biaya per semesternya. Kalau bisa dipercepat, kenapa tidak bisa dipercepat, gitu ya. Nah, dan mata kuliah itu bisa diselesaikan di semester pendek. Nah, untuk syarat dari semester pendek itu tentunya ada pengambilan mata kuliah ini dibatasi hanya maksimal 9 SKS. 9 SKS eh, kalau kita lihat per SKS-nya, kalau mata kuliahnya 3 SKS, gitu ya, nah, itu paling bisanya 3 mata kuliah, gitu ya. Atau mata kuliah yang 2 SKS ya maksimalnya paling 4 mata kuliah. Tapi dari jumlah ini saya rasa juga bisa membantu untuk mengurangi beban mata kuliah kita ke depannya atau menyelesaikan mata kuliah yang bermasalah, gitu. Ah, Nah, dalam pelaksanaan SP itu sama saja kita melaksanakan perkuliahan seperti setiap semester yang kita lakukan. Tetapi di dalam semester pendek itu dilaksanakan secara percepatan, yang mana berlangsung selama 6 minggu, di kurang lebih 1,5 bulan, gitu ya, Bapak Ibu. Dan pelaksanaan SP sendiri semester pendek itu juga berlangsung ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dan seluruh mekanisme dalam pelaksanaan perkuliahannya itu berada di portal ataupun di link mahasiswa yang mengambil SP itu sendiri, dan juga di portal dan link dosen untuk melakukan perkuliahannya setiap jadwal yang telah ditetapkan. Dan bisa saja di satu hari itu eh, berlangsung satu atau dua pertemuan, sehingga menyelesaikan perkuliahan lebih cepat eh, untuk pelaksanaan perkuliahan tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran semester pendek sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan selama 6 minggu, yang terdiri dari 5 minggu pelaksanaan perkuliahan ujian tengah semester dan 1 minggu ujian akhir semesternya. Nah, dalam 1 minggu tidak melebihi 4 kali pertemuan. Nah, jadi bisa saja dalam satu hari itu hitungannya bisa 1 sampai 4 kali maksimal ya, pertemuan perkuliahan yang dilakukan oleh dosennya di setiap mata kuliah di SP tersebut. Nah, nah, ini yang mungkin perlu dicermati oleh Bapak Ibu, karena
pelaksanaan eh, peserta dari semester pendek itu minimal itu 10 orang ya di aturannya dan maksimal 40 orang. Tetapi kalau dia tidak mencukupi minimal 10 orang, maka untuk ini biasa dari segi biaya. Ya, kelas perkuliahan sebagaimana dimaksud poin 2 dapat dibuka apabila mahasiswa berminat mata kuliah terkait sepakat ya untuk mengenapi selisih biaya. Ini persoalan biaya yang timbul diakibatkan oleh penyelenggara kelas perkuliahan untuk jumlah mahasiswa kurang dari 10 orang. Gitu. Karena ada dari syaratnya adalah 10 orang, maka kalau mahasiswa menyetujui misalnya mata kuliah tersebut hanya 5 orang yang mengambil, maka sepakat untuk supaya mata kuliah itu tetap dilangsungkan di semester pendek, maka ke 5 orang tersebut bersepakat untuk menanggulangi ya, biaya biaya untuk 10 orang di mata kuliah tersebut. Nah, nanti diperhitungkannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini mengenai biayanya. Eh, jadi biaya semester pendek itu adalah 200.000 per SKS. Ya. Nah, dan eh, dan poin 1 ini dapat melebihi di angka yang ditetapkan apabila kelas tetap dibuka kurang dari 10 orang. Jadi maksudnya adalah kalau tidak mencukupi 10 orang, maka mahasiswa bersepakat untuk bisa mata kuliah ini tetap tetap berlangsung di semester pendek untuk bersepakat menanggulangi biaya untuk 10 orang itu. Gitu. Nah, kalau perkaliannya dicontohkannya seperti ini Bapak Ibu, yang mana eh, kalau kalau mencukupi dari 10 orang, maka biayanya itu adalah 200.000 dihitung berapa SKS mata kuliah tersebut. Nah, seandainya mata kuliah tersebut adalah 2 SKS dan jumlah mahasiswanya memenuhi 10 orang, maka biayanya itu adalah 400.000 per mata kuliah. Nah, seandainya mata kuliah itu 3 SKS, maka kalau jumlah mahasiswa yang mencukupi 10 orang, maka biayanya itu adalah 2 juta, 200.000 dikali 3, yaitu 600.000. Nah, ini contoh apabila jumlah mahasiswa tidak memenuhi 10 orang, ya, maka biayanya akan ditanggulangi oleh 5 orang. Eh, Umpama 5 orang, 5 orang yang mengambil mata kuliah tersebut dengan biaya 2 SKS itu adalah 4 juta per 10 orang, maka dibagi 4 totalnya adalah 800.000 mahasiswa tersebut untuk membayar mata kuliah tersebut. Nah, begitu juga diumpamakan yang mata kuliah 3 SKS yang dikali 200.000 adalah 6 juta per 10 orang. Maka untuk 5 orang ya, nah, kalau seandainya 5 orang mata kuliah itu yang mengambil, maka biayanya adalah 1.200.000 Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dari biaya yang memang eh, kalau kita lihat cukup tinggi itu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau ini menjadi solusi untuk bisa mempercepat perkuliahan dan tidak lagi menambah semester, tentunya kita diringankan dari biaya semester berikutnya. Itu. Nah, kalau kita kali-kali, yang seandainya saat ini adalah angkatan 2024, maka uang kuliahnya saja yang kelas A itu adalah 4 jutaan ya, per semester. Nah, ya, dan apalagi kalau mahasiswa RPL adalah 6 juta ya, 6.700.000. Nah, tapi kalau kita bisa menyelesaikan lebih cepat, maka beban biaya dari semester berikutnya tidak akan dikenakan. Gitu. Enggak ini eh, bisa mengurangi biaya kita untuk semester berikutnya. Itu dari segi biaya. Apalagi kalau dari segi waktu, gitu ya Bapak Ibu. Dari segi waktu kita kalau kita mengambil semester berikutnya, tentu waktunya 1 semester kurang lebih adalah 6 bulan. Maka dari waktu, biaya transport dan lain-lainnya tentu sudah terimbas juga untuk mengeluarkan biaya dari pelaksanaan perkuliahan kita selama 1 semester tersebut. Dan eh, di dalam permasalahan ini eh, kadang mahasiswa tidak memandang
persoalan perkuliahan yang harus dihadapinya selama satu semester. Ya, karena ada yang bermasalah dengan satu mata kuliah, dia eh, tidak berpikir bahwa di SP akan bisa diambilnya, maka dia ngambil tetap mengulang di semester berikutnya. Nah, ini kan sangat dirugikan, baik itu dari segi biaya dan waktu untuk pelaksanaan perkuliahan tersebut. Nah, saya rasa dengan adanya SP ini adalah solusi ya. Maupun mata kuliah ganjil, mata kuliah genap, kalau kita ada mata kuliah bermasalah, saya rasa di SP inilah yang lebih baik diulang, dan saya yakin dengan waktu yang eh, sebulan setengah dan eh, dosennya berfokus kepada perkuliahan tersebut, saya yakin dengan nilainya tidak mungkin bermasalah itu kalau kita mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan satu semester kita kuliah dengan 16 kali pertemuan setiap minggunya, nah tentunya eh, belum tentu ya, belum tentu nilai itu akan baik kalau seandainya kita tidak serius untuk melaksanakan perkuliahan tersebut. Apalagi dengan waktu yang sepanjang itu, dengan semester biasa, tentu eh, banyak halangan-halangan dalam perkuliahan selama 6 bulan tersebut. Nah, dengan ada SP sebulan setengah, saya rasa kita bisa lebih fokus dan lebih dekat lagi dengan dosennya untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik yang kita inginkan di semester pendek ini. Itu Bapak Ibu, untuk eh, kita akan eh, buka pendaftaran. Silakan nanti dilihat di pengumuman semester pendek itu ada link pendaftaran. Di link pendaftaran ini silakan Bapak Ibu klik dan nanti mengisi Google Form dan apa saja mata kuliah yang Bapak Ibu ambil. Dan nanti Bapak Ibu bisa merubahnya, ya bisa merubahnya kalaupun nanti jumlah mahasiswanya tidak mencukupi, ternyata yang mata kuliah ini yang banyak, sehingga nanti beban biayanya lebih ringan gitu ya. Nah, itu nanti nanti setiap setiap minggunya kita akan update laporan siapa saja mahasiswa yang mengambil mata kuliah di semester pendek, sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat eh, apa saja mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dan jumlah mahasiswanya sudah memenuhi, gitu ya. Nah, dan saya rasa Bapak Ibu tidak perlu menunggu untuk melihat mata kuliah mana saja yang banyak, karena nanti kita nggak tahu ya. Kalau yang lainnya menunggu, ternyata yang lain menunggu untuk mendaftar. Saya sarankan untuk lebih segera untuk mendaftarkan supaya kita tahu berapa jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut, sehingga nanti pun kita akan publikasikan. Nah, kalaupun nanti jumlahnya tidak terpenuhi, Bapak Ibu bisa nanti memilih mata kuliah yang eh, yang jumlah mahasiswanya mungkin lebih banyak dan sehingga diringankan dalam pembayaran. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran SP itu sendiri semester pendek, eh, kita cukup lama untuk ini. Kenapa waktunya kita kita mulai dari sekarang? Oke, baik Bapak Ibu, ini juga ada di pengumuman semester pendek. Kenapa kita mulai dari sekarang? Karena kita ingin mengumpulkan mata kuliah yang akan diambil di semester pendek dan berapa jumlah mahasiswa yang mengambilnya. Makanya kita sudah mulai dari bulan Mei ini dan nanti berakhir di 11 Juli.
Jadi Bapak Ibu setiap minggunya nanti kita update laporan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah di semester pendek. Dan itu menjadi rujukan Bapak Ibu nanti untuk eh, bisa melihat yang mana mata kuliah yang sudah banyak untuk diambil oleh mahasiswa sehingga dari segi biaya nanti bisa dipermudah. Ini proses di fakultas Bapak Ibu nanti eh, dikumpulkan datanya sehingga nanti dilaporkan ke akademik. Setelah itu nanti bagian akademik fakultas mengirim daftar mahasiswanya ke rektorat. Maka nanti direktorat akan mendaftarkan mahasiswa tersebut dan dimunculkan berapa biayanya di portal mahasiswa tersebut dan nanti pembayarannya melalui portal yang seperti Bapak Ibu lakukan pembayaran perkuliahan setiap semesternya. Dan biasanya di dalam di tahun lalu itu untuk pembayaran SP itu harus lunas terlebih dahulu. Nah, baru dilangsungkan, ya, baru dilangsungkan semester semester pendek tersebut. Nah, untuk mahasiswa melakukan pembayaran biaya semester pendek itu dari 21 Juli sampai 5 Agustus. Nah, selanjutnya operator itu akan melakukan pengisian KRS. Jadi KRS-nya itu berbeda Bapak Ibu. Jadi KRS-nya itu nanti KRS semester pendek gitu ya. Yang batas pengambilan maksimalnya adalah 9 SKS. Dan dia berbeda dengan semester genap maupun ganjil. Jadi semester pendek itu bukan dimasukkan ke semester ganjil depan ya, tetapi dia tersendiri. Dan nanti setelah selesai semester pendeknya, maka dia akan keluar di transkrip nilai Bapak Ibu mata kuliah dan nilai dari semester pendek tersebut. Nah, itu. Selanjutnya masa perkuliahan semester pendek itu akan berlangsung tanggal 4 Agustus sampai 21 September 2025. Nah, ini untuk sementara di kalender akademik Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada perubahan, saya lihat ada pemberitahuan perubahan dikarenakan banyaknya tanggal merah. Nanti kita infokan kembali untuk masa kuliah ini. Nah, untuk sementara di kalender akademik itu akan berlangsung di 4 Agustus sampai 21 September 2025. Nah, selanjutnya ada ujian UASnya akan dilangsungkan tanggal 22 sampai 29 September. Nah, sehingga nanti diinputkan nilai semester pendeknya oleh dosen itu tanggal 22 sampai 5 Oktober 2025. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan tentang semester pendek. Mungkin dari penjelasan yang telah saya sampaikan ada pertanyaan. Pak, Banyak pertanyaan. contohnya Pak, Silakan Pak Merianto. ini Pak, kita kan ada 10 orang. Nah, Dalam 10 orang itu sama enggak mata kuliahnya Pak? bukan seperti itu perhitungannya Pak. Jadi yang 10 orang itu yang saya maksud adalah 10 orang per mata kuliah Pak. Jadi bukan persoalan Iya. 10 orang dengan lain-lain. Atau yang BSP hanya 10 orang, tidak. Jadi yang perhitungan saya tadi 10 orang, itu adalah 10 orang per mata kuliah Pak. Jadi kita ngambil untuk perhitungan idealnya itu adalah jumlah mahasiswanya satu mata kuliah ya Pak, satu mata kuliah itu 10 orang itu. Maka gitu, Pak. idealnya ya kalau seandainya mata kuliah itu beban SKS-nya 2 SKS, maka biayanya itu akan dibayar adalah 400.000 untuk biaya SP-nya. Satu mata kuliah ya Pak. Nah, itu Pak. Saya kira kan 10 orang kok 10 kok sama yang 10 itu mata kuliahnya Pak. Nah, tidak Berarti Pak. bisa. Jadi untuk data saat ini itu sudah banyak Bapak Ibu yang mengambil, tapi saya belum dapatkan datanya dari operator akademik. Dan nanti insya Allah di hari Rabu kita akan share siapa saja yang mengambil mata kuliah dan
setiap mata kuliah itu berapa orang yang sudah mengambil mata kuliah tersebut. Ah, Itu ya, silakan. Pak Malil, saya tanya Pak Malil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Salam. Marianto, mungkin Pak Marianto kurang apa, mungkin Pak Malil, tolong diulangi. Jadi kan paling sedikit kelompok kita adalah 10 orang. 10 Ya. orang itu mengambil mata kuliah yang sama atau mereka itu SP semua dengan mata kuliah yang berbeda. Bagaimana maksudnya Pak Malil? Jadi jelas gitu kan. Pak kami kan banyak nih RPL, ada berapa puluh orang nih Pak Malil. Jadi Ah. yang bagian itu kan kalau kata Pak Malil 10 orang paling sedikit mengambil SP. Tapi mata kuliahnya bisa berbedakah atau samakah gitu? Makasih Pak Ya, Malil. itu yang saya maksud. Sama, yang kita maksud sama. Baik Bapak Ibu, ini untuk syarat SP itu pengambilannya maksimal 9 SKS. Nah, 9 bagi setiap mahasiswa. Jadi 9 SKS itu bisa saja 3 mata kuliah yang 3 SKS, bisa saja 4 mata kuliah kalau mata kuliah itu 2 SKS. Nah, jadi masing-masing itu kalau dia mata kuliahnya 2 SKS, maka bisa maksimal 4 mata kuliah. Nah, bagi mahasiswa yang ingin daftar. Nah, itu. Nanti Bapak Ibu bisa coba buka link pendaftarannya. Itu ada pilihan mata kuliah dan Bapak Ibu bisa menentukan mata kuliah apa saja yang Bapak Ibu ambil. Nah, yang jelas mata kuliah itu kalau mata kuliahnya nilainya D misalnya D ke bawah, maka Bapak Ibu bisa mengulang namanya. Tapi kalau mata kuliah itu Bapak Ibu belum pernah ngambil, ya, belum pernah ngambil, maka Bapak Ibu silakan mengambil. Dan saran saya kalau yang RPL masuknya mulai dari ganjil kemarin, ya, maka idealnya adalah mata kuliah genap kalau ingin menyelesaikan satu setengah ya, 1,5 semester. Bagi yang genap, maka yang seharusnya yang dia ambil itu adalah mata kuliah semester ganjil, saran saya. Nah, dan yang jumlah mahasiswa per mata kuliah itu sebenarnya jumlahnya tidak dibatasi ya. Yang dibatasi sampai 40 orang per mata kuliah. Dan kalaupun dia nanti lebih, maka bisa saja nanti membuka 2 kelas itu. 2 kelas kalau melebihi dari 40 orang. Dan satu mata kuliah itu idealnya saya sampaikan bahwa idealnya dalam segi pembayaran ya Bapak Ibu, idealnya minimal 10 orang ya supaya biayanya itu ideal itu sebesar 400.000 kalau dia 2 SKS. Nah, jadi setiap mahasiswa ya punya hak mengambil SP itu dengan mata kuliah. Kalau dia 2 SKS, 4 mata kuliah Bapak Ibu. Kalau dia 3 SKS, ya ketiga-tiganya adalah 3 SKS, maka maksimalnya 3 mata kuliah saja. Nah, jadi tidak ada dibatasi Bapak Ibu berapa orang yang akan mengambil gitu. Nah, yang jelas yang dibatasi itu adalah jumlah SKS yang Bapak Ibu ambil di mata kuliah tersebut itu maksimalnya itu adalah 9 SKS. Nah, itu Bu. Udah paham Bu Genepi? Ya, berarti nggak ada misalnya kita mau ngambil mata kuliah misalnya hukum pidana misalnya gitu ya Pak ya, harus 10 orang dulu terkumpul baru kita Enggak. bisa bisa kita SP. Tidak begitu ya Pak, apapun mata kuliahnya kita bisa, tapi yang kelompok itu harus 10 orang dengan mata kuliah yang berbeda gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nanti di Ya, pendaftaran itu nampak tuh Bu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, silakan pilih mata kuliahnya di pendaftaran. Boleh 1 saja Bapak Ibu ikut, boleh 2, boleh 3, Iya. boleh 4. Berarti maksimal itu Iya kalau Pak, izin Pak. diperhitungkan hanya 4 mata kuliah saja untuk SP ya, ini. ya Pak. Iya Pak, izin Pak. Jadi Izin, makanya Pak. itu Pak. Ya Pak Rudi. Ya Pak, berarti setelah kami mendengar dari beberapa percakapan, baik itu dari Pak Malil dan Bu Nepi sama Pak Merianto, berarti kalau sebagusnya kalau kayak gitu Pak, karena kami ini ada dari semester ganjil dan semester genap, berarti kami rembuk dulu Pak sama rekan-rekan semester. Kalau kita dari genap, kita rembukkan dulu sama rekan-rekan semester genap. Kalau sama-sama pas dan sama-sama ada mata kuliahnya, bisa gaspol itu rekan-rekan semua yang dari semester genap Pak.
Berarti kami kan Ya, nggak bisa ini juga sama rekan-rekan semester ganjil. Soalnya mata kuliahnya udah juga berbeda kan gitu, Pak. berbeda karena yang ganjil mereka sudah melalui satu semester, Pak. Nah, jadi Satu ini semester ya. yang semester kedua. Bagi yang Ya, genap ini baru semester awal ya. semester Ya. awal. Tapi saran saya Ya, untuk yang genap itu mengambil semester ganjil. Karena kalau hitungannya sekarang genap, besok ganjil, berarti genap kita bersiap untuk wisuda. Berarti ganjilnya itu kan hanya satu semester saja ya yang kita lalui. Maka ya, kemungkinan dari satu semester itu melebihi dari 24 SKS. baik, baik, baik. Jadi kalau dapat kelebihannya itu diambil di semester pendek ini gitu. Berpendek. Iya, Maka iya. targetnya nanti yang bagi yang mulai dari genap bisa menyelesaikan masa studinya tiga semester, Pak. Ya. Iya. Nah, Baik, Pak. Malil, Pak. izin tanya Pak Malil. ya silakan Pak. Permen. Bu Genevi, matiin dulu mic-nya, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu. Eh, Pak Malil, saya Ya, mau bertanya. Misalnya saya daftar nih di buat apa namanya itu SP. ya, Kalau misalnya saya ngambil mata kuliah, taruhlah saya ngambil mata kuliah 4 di ya. pendaftaran. Atau yang 4 nih nilainya bagus, nanti apa saya bisa ganti gitu, Pak? Oh, jangan jangan yang semester ini diambil diambil, Pak. Kalau kalau bisa yang mata kuliah yang belum diambil, Pak. Ya, kita kan belum tahu juga nanti hasilnya itu, Pak, di semester ganjil Iya, itu. Apa ya kita Kak. Mm, hasilnya kita kan belum jalan ini sekarang ini, yang semester ganjil. iya, master ganjil Bapak kan ada juga mata kuliah yang lain yang belum diambil, Pak. Enggak di semester ini keseluruhan Bapak ambil. Jadi Bapak lihat mata kuliah ganjil yang belum Bapak ambil. Nah, lebih baik itu yang Bapak ini kan eh, eh, yang Bapak utamakan gitu untuk pengambilan di SP, Pak. Nah, Ah, kan oke, Bapak, oke, Pak. Bapak kan silakan lihat nanti di transkrip nilai yang saya bagikan secara manual. Yang ganjil pada hari ini Bapak sudah ngambil, nanti yang mata kuliah yang belum diambil di ganjil, Bapak ambil di SP. Nah, Oke, oke, Pak. itu aja Pak. Oke, ngerti, Pak. Nah, Assalamualaikum, Pak. Boleh tanya, Pak? Izin tanya, Pak. ya silakan. Oh, buat kita tahunya kan di transkrip nilai, Pak, yang belum kita ambil ya, Pak ya, nilai mata kuliah itu, Pak ya. Ya, Di mana kita bisa dapatnya, Pak, di transkrip itu, Pak? sudah saya Bagaimana? bagikan di grup transkrip Udah. itu. Oh, gitu. Nanti kalau apa tanyakan aja di grup, nanti saya kirim kembali. Oh, berarti kita di semester ganjil besok tetap dapat 24 SKS, ya, Pak ya? Itu tergantung nilai Pak. Oh, itu Kalau tergantung nilai. kalau nilainya banyak rendah dan apa IPK IPS-nya ya nilai indeks semesternya rendah, maka tidak bisa ngambil lebih dari 24 karena sudah tersistem dia, Pak. Begitu. Ah, Oh, baik. Makasih, Pak. iya. Mohon izin bertanya Pak Malil. Iya, Pak Putra Epi. Saya Pak, izin Pak. Dia kan untuk syarat lulus ini kan 148 SKS Pak. Ya, Sementara yang sudah saya lalui kan sudah 127 SKS. ya, Berarti sampai yang saat ini Pak, yang ya. semester sekarang ini Pak. Berarti kan intinya tinggal 21 SKS lagi Pak. Ya, Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau untuk pribadi saya Pak, berarti kan saya nggak perlu lagi untuk melakukan SP. Yang apanya Pak, yang jadi pertanyaan sama saya kan, apabila ini misalnya nilainya di semester sekarang nilainya misalkan dapat B lah umpamanya Pak, berarti ya, kan nggak perlulah saya lagi ngambil SP-nya kan Pak. iya Pak. Tapi kalau misalnya ada nilai D umpamanya Pak, berarti kan harusnya harus ngambil lah misalnya dapat Ya, dua mata kuliah yang dapat nilai D, berarti kan lebih daripada 21 SKS, bisa jadi 25 SKS, bisa ya. jadi 26 SKS. Yang jadi pertanyaan saya Pak,
apakah kita ngambilnya setelah nilai keluar atau sebelum, Pak? Gitu, Pak. Gini Pak, kalau dari eh, pengalaman di semester yang lalu, itu nilai nilai yang genap seandainya Bapak targetkan supaya genap ini tidak diulang di Iya, genap Pak. di semester berikutnya gitu. Ternyata di Iya, Pak. genap ini nilainya D misalnya. Iya, Pak. eh Nanti kalau seandainya nanti pendaftaran itu masih bisa ya Pak ya untuk Iya, mendaftarkan Pak. mata kuliah yang bermasalah itu di SP, itu kita akan coba ya Pak untuk didaftarkan di SP itu Pak. Iya, Pak. Nah, itu solusinya Pak untuk misalnya nanti semester genap ini ada yang mata kuliah yang bermasalah itu Pak ya. Ah, Iya, Pak. itu mungkin yang kita lakukan. Tapi yang Bapak sampaikan tadi, coba dilihat kembali, Iya, Pak. benar nggak mata kuliah ganjil itu eh, bagi yang Bapak yang mulai dari ganjil, eh, maaf, mata kuliah genap itu sudah keseluruhannya sudah diambil atau belum? Gitu. Kalau memang ada, masih ada yang belum diambil di genap, saran saya silakan didaftarkan di SP. Nah, dan Iya, iya. tadi di awal saya sampaikan bahwa Iya, Pak. permasalahan di mahasiswa, dia dalam penyusunan tugas akhir biasanya terkendala dikarenakan kebanyakan pengambilan SKS di semester dia ingin menyelesaikan tugas akhirnya itu. Nah, kan Bapak Ibu kan rasakan tuh bagaimana jalannya perkuliahan dalam satu semester. Terkadang sedang ke kuliah aja susah wak pikiran, nah, boleh tugas akhir awak itu ya. Nah, dan lebih baiknya itu adalah kita kurangilah bebannya itu di SP gitu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu tidak banyak beban SKS-nya, sehingga lebih fokus kepada tugas akhir. Nah, itu Bapak, itu Pak mungkin saran saya di SP ini gitu. Kalau ingin kejar juga lebih cepat gitu Pak. Nah, Jadi itu Pak Putra. kalau cara cara menceknya gimana, Pak? Misalnya untuk semester ganjil besok sekian SKS di mana kita ceknya, Pak? Nah, itu makanya saya karena di portal itu belum bisa memunculkan sisa mata kuliah yang akan kita studikan berikutnya di semester berikutnya. Eh, Makanya ada manual tuh Pak, saya kirimkan transkrip nilai. Nah, nanti Bapak isi, silakan diisi nilai-nilainya itu. Kalaupun Bapak tidak ngerti, nanti silakan Bapak ini ke saya untuk didiskusikan eh, apa saja yang mata kuliah yang bagus diambil dan eh, untuk di-SP-kan dan semester berikutnya gitu Pak. Nah, jadi jangan sampai satu mata kuliah saja tertinggal atau nilai D-nya ada, itu tidak bisa kita wisuda Pak. Nah, jadi makanya harus hati-hati dan perlu eh, konsultasi ya. Nah, jadi jangan terlewatkan nanti ternyata masih ada juga mata kuliah yang diambil itu. Nah, coba dikonsultasikan Pak. Insya Allah nanti saya selalu ada gitu ya. Dan mengingat ini SP sampai bulan Juli, 11 Juli, saya rasa nanti Bapak ada berkesempatan ada di kampus. Karena kalau biasanya Pak, mahasiswa menanyakan melalui WA, menelepon, itu kadang nggak ini juga nggak kadang nggak paham juga mahasiswa gitu. Nah, lebih baik itu adalah secara tatap muka supaya informasinya lebih jelas dan lebih tepat untuk mendapatkan jawaban dari perkuliahan kita, Pak. Nah, dan saran saya memang seluruh mahasiswa asal apa kalau udah di ujung-ujung mau menyelesaikan masa studi, lebih baik dikonsultasikan kembali masalah akademik perkuliahan yang sudah diambil, Pak. Jangan sampai ada tinggal. Karena banyak itu Pak mahasiswa kita yang satu dua mata kuliah yang jadi masalah gitu. Jadi jangan sampai di kita yang kena masalahnya gitu. Itu Pak. Siapa? Terima kasih, Pak. Iya Pak. Berarti Pak, berarti Iya. pengecekan yang belum kita ambilnya secara manual aja dulu ya Pak ya, masih bisanya Pak ya. Iya, manual aja lu Pak Vicky. Nanti dimasukin aja nilai-nilainya di Iya. transkrip nilai itu. Jadi nanti nampak tuh Pak di semester berapa mata kuliah itu di semester berapa yang belum gitu ya.
Atau nanti strateginya misalnya di ganjil besok wisuda mau selesaikan, tentunya mata kuliah genap itu nggak ada lagi, ya udah selesai seluruhnya gitu. Nah, kalau ada yang Oh, tinggal Izin Pak sisa Malil. genapnya ambil DSP gitu Pak. oh Izin Pak. kalau Pak, bentar Pak, Pak Mian, sebentar Pak Mian, cek deh Pak Mian. Ya silakan Pak. Kalau misalnya di semester 7 ini sama dengan semester 6 Pak untuk pilihan mata kuliahnya Pak. Misalnya kan pilihannya peminatannya hukum perdata. Wajib pilihan satu, pilihan dari mahasiswa satu. Apakah sama Pak? Satu-satu di semester 7 sama semester 6. Terima kasih Pak. Iya, pilihannya untuk PP-nya itu satu-satu Pak Wiki. Oh baik, terima kasih Iya, Pak. satu-satu. Izin Pak Malil. Ya silakan Pak. Saya ini Pak, untuk transkrip nilai kemarin itu Pak, terdelete sama saya Pak. Bisa dikirim lagi itu Pak nanti Pak. Nanti saya kirim lagi Pak. Nanti saya Siap kirim Pak. lagi. Siap Pak. Dia di angkatan ada Pak ya, angkatan 2024. Oke, siap Pak, siap Pak. Kasih Pak. Oh iya, Itu, yang Pak. apa? Yang ganjil udah masuk ke grup angkatan 2024. Baru dia. Baru di Pak kelompoknya nih Pak Bu Genepi. Udah masuk di grup angkatan 2024 Pak. Sudah Pak. Masuk Pak. Udah ya. Ya, udah kalau udah. Sudah Pak, 2024 genap sudah Pak. Udah ya, betul udah. Pak, kalau misalnya nanti ada info-info buat semester ganjil mata kuliahnya yang udah ada orang yang SP-nya, boleh dikabarkan di grup juga ya Pak, biar kita cek-cek juga Pak. Nah, bagus tuh. Iya, itu makanya tadi saya sampaikan nanti setiap minggunya Bapak Ibu kita akan update mata kuliah yang diambil mahasiswa di semester pendek ini gitu. Oke, baik. Oke Pak Pak, Malil, makasih Pak. katanya Pak Malil, Iya Bu Baik Pak. Genepi. kalau seandainya kita itu apa tuh maksudnya orang yang nggak cukup 10 orang, misalnya ini misal ya Pak Malil, Ya, apakah pembayarannya lebih besar lagi satu SKS itu nggak 200.000 lagi gitu Pak? iya Bu, itu tadi saya sampaikan. Kalau kita hitung-hitung biaya satu mata kuliah itu untuk dua mata kuliah yang 2 SKS ya Bu. Jadi yang Ya, 2 SKS itu biayanya kalau 10 orang adalah 4 juta. Kalaupun ya, nanti jumlahnya tidak mencukupi 10 orang, maka nanti mahasiswa itu sepakat kalau ia tetap mengambil hanya 5 orang. Nah, itu ya. Seandainya hanya ya. mengambil 5 orang, maka 5 orang itu dibagi Bu, yang 4 juta tadi. Jadi dibagi 5, Oh, maka totalnya 800.000 per mata kuliah tersebut. Nah, iya, makanya ya. makanya itu nanti saya selalu update berapa mata kuliah yang diambil di semester pendek oleh mahasiswa nanti Bu setiap minggunya. Sehingga Bapak Ya, Ibu oke. tahu sudah berapa mahasiswa yang sudah mengambil. Nah, jadi Bapak Ibu sudah merancang biaya untuk pengambilan di semester pendek ini. Gitu. Pak Malil, saya masih ragu-ragu gini Pak Malil. Jadi kan satu kelompok itu 10 orang dengan mata kuliah yang sama, dia harus 10 orang gitu ya Pak Malil. Iya, satu 10 orang orang itu dia 10 4 orang. juta gitu. Iya Bu, Hmm, iya Bu. betul ya, makasih. Ngerti saya. Jadi misalnya kita ngambil ini hukum tun misalnya, harus 10 orang yang tun itu. Baru Ya, pembayarnya 4 juta, baru dibagi nanti 200 satu SKS. Berarti satu mata kuliah itu 400 gitu ya Pak Malil. Dengan benar mata Bu. kuliah yang sama. Iya Bu. Ya, oke. Oke, makasih Pak Malil, udah ngerti saya. Nah, iya Bu. Oke Bapak Ibu. Ya Eh, Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu pada hari ini sudah meluangkan waktu untuk sosialisasi semester pendek. Saya berharap ini merupakan program ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Dan menurut Iya. saya ini adalah solusi untuk percepatan masa studi kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Assalamualaikum Pak, izin Pak. Ya silakan Pak. Soal yang mau ambil mata kuliah ke atas Pak, itu berapa SKS Pak? Maksimal 9 SKS. Oh, nggak ada gabungan ya Pak? Gabungan maksudnya Pak? Ada mata kuliah yang diambil pengulangan dan mata kuliah yang diambil yang belum pernah diambil. Nggak ada masalah Pak. Bapak kombinasi dua-duanya boleh. Ada mata kuliah ngulang, ada mata kuliah baru. Berarti kalau mata kuliah baru 9 SKS-nya nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Pak. Maksimal 9 SKS. Berarti kalau seperti kelas karyawan 2023 ini, bagusnya ambil yang baru itu semester berapa Pak?
Maksudnya yang apa nih Pak? Ulangi Pak. Kelas karyawan yang Ya. angkatan pertama Pak, itu bagusnya mengambil di semester berapa yang mata kuliah yang barunya Pak? Kalau angkatan 2023 itu kan semester 4 sekarang Pak. Ya. Saran saya kalau yang semester lebih baik itu adalah mata kuliah ganjil. Karena untuk menyelesaikan 3,5 tahun, maka dia itu nanti berada di semester 7. Di semester 7 itu diusahakanlah jangan terbebani dengan mata kuliah yang banyak. Kalau dia beriringin dari jumlah SKS mata kuliah yang banyak, tambah kita menulis, kadang itu terkendala untuk menyelesaikannya. Lebih baik DSP itu kalau memang tidak ada masalah dengan mata kuliah lain, makanya lebih baik itu adalah mata kuliah ganjil Pak. Kalau saran saya ya, mata kuliah ganjil yang diambil. Sehingga nanti konsentrasi kita di semester ganjil itu, di semester 7 itu bisa mengurangi beban mata kuliah dan juga kita lebih fokus kepada tugas akhir kita itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.